wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yang Bu. Oke, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Masuk semua ya? Iya Bu. Oke, hari ini kita pertemuan pertama, Ibu akan membahas tentang manusia dan sejarah ya. Iya Bu. Jadi sebelum memasuki materi, ada yang tahu nggak mengapa manusia itu sering dikaitkan dengan sejarah? Karena manusia merupakan objek dari sejarah ya Bu. sejarah. Cepet aku tuh ngomong. Karena manusia adalah pelaku sejarah ya Bu. Iya. Ada yang tahu? Karena manusia menjadi penggerak dalam sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya Bu. Oke, bisa jadi seperti itu ya. Jadi, mengapa manusia dan sejarah itu memiliki suatu keterkaitan yang erat? Tanpa sejarah, patut dipertanyakan eksistensi manusia sebagai makhluk yang hidup dan tinggal dan menetap. Nah, tanpa manusia, sejarah pun menjadi kosong karena pernyataan di atas didasari oleh konsep bahwa sejarah yang di dalamnya terdiri dari kejadian-kejadian memiliki manusia sebagai objek-objeknya. Lanjut. Lanjut. Kau tuh pakai buka PPT di HP ku baik. Nah, ini merupakan pengertian sejarah anak-anak. Bisa dilihat ya, bisa dibaca juga. Jadi kata sejarah itu secara harfiah berasal dari kata Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Dan dalam bahasa Pegang dewek Jor. dan dalam bahasa Arab sendiri sejarah disebut tarik. Sedikit anjing. Oke, nah ini merupakan beberapa pengertian sejarah menurut para ahli anak-anak. Bisa dilihat di PPT-nya itu. Yang pertama ada ilmu. Bu ilmu. Video. Ilmu. Tolong Adil, ya Allah. Kau tuh baca-baca ya. Baca-baca aja namanya. Memang bengak kan lo di sini. Bacolah, kau ini masih juga nak Ketawa. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Jadi sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Yang kedua ada W.H. Walsh. Sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Yang ketiga ada menurut pendapat dari Muhammad Yamin, yaitu sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Dan menurut pendapat Patrick Gardiner, sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. Nah, itu saja materi hari ini anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, izin bertanya. Ya, Dwi Seka. Mereka dia belum nyebutin nama. Silakan. Oh, dia kan ini. Oh iya. Mau cepet. Ibu, Ya. jelaskan peran manusia sebagai penggerak dalam sejarah. Nah, ini jawabannya. yang merah nih. Jadi, oke, sebelumnya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Dwi Seka? Anak-anak? Enggak Bu. Makan ya.
Pertanyaannya itu, Bu. Aku terus salah. Apa? Langsung jawab Pak. Aku nanya juga ya. Susah Bu Oke, itu. jadi Kok hitam? Latarnya. Nah, jadi untuk Dwi Seka tolong didengar ya. Iya, Bu. Jadi peran manusia menjadi penggerak dalam sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dan drama. Pemeran utama dalam drama menjadikan pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sebagai sumber sejarah. Baik. Apakah bisa Baik, Ibu. dipahami? Bisa. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, Bu. Oke, ada yang Dila, Bu. Dila ingin bertanya. Nanya lah kalau gitu. Gemma yang sopan. Gemma. Woi Duta, sopan dikit Duta. Ibu izin bertanya, apakah sudah Bu. paham semua di sini? Bu, Dila izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dila. Jelaskan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, Bu. Itu bagaimana ya, Bu, maksudnya? Oke, jadi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah di sini dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Karena setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana Dila? Baik, Bu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu kira sudah cukup ya? Baik, Bu. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Tidak ada tugas, Ibu ada kerjaan lain. Jadi untuk kalian silakan belajar di rumah. Iya, Bu. Pahami materinya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.